Keluar enggak notifnya? Keluar enggak notif? Malam ya, malam semuanya. Keluar ya, ini Smoky saja bisa itu, Pak. Berarti keluar nih notifnya. Ya, di tap-tap layarnya yuk, teman-teman. Semuanya. Keluar, ya. Oke. Saya soalnya itu ya, ada apa? Ada tamu. Ya ini seperti yang kita gambar ya. Skenarionya sama-sama. Tuh ya. Jadi maknanya tetap sama. BTC itu sideways, altcoin yang di bawah itu ditarik ke atas, di atas MA99. Tetap sama. Jadi malam ini mungkin ya. Malam ini mungkin akan dibawa dulu ke, moga-moga panjang sekali ya. Ya BNB itu paling paling parah itu. Nanti tahu-tahu kalau naik ngelempe biasanya. Ya. Tapi halo Komiko. Tetap sama ya kondisinya, marketnya koreksi. Ini BTC tendung koreksi malam ini. Ya malam Bro Edi Gunawan, Ferguso. Tendung, jadi set B aja sebetulnya, ringnya kan di situ aja. Jadi ringnya yang dimainkan untuk BTC, jadi dulu kan ringnya adalah 31.500 sampai area ini. Ya. Area 29.500. Untuk saat ini ring yang dimainkan kan areanya ada 30.300. Makasih Kak Weni. Makasih Bang Calvin. Area yang dimainkan untuk kondisi saat ini untuk sideways-nya adalah itu apa? Ringnya 30.300, bawahnya itu ringnya adalah 28.500. Jadi di situ aja. Makasih Kak Weni, Bang Calvin. Jadi untuk saat ini mungkin akan dibawa ke 28.500 lagi. Ada potensi untuk ke sana, apalagi besok juga sudah weekend, minggu juga itu kecenderungannya tetap sama, target tetap sama di sini. Jadi market bacaannya seperti apa? Saya tidak melihat kondisi altcoin session terbentuk secara serentak ya, tapi lebih cenderung adalah altcoin itu cuman mempertahankan dari nilainya. Untuk saat ini dia tarik naik dulu di atas MA99 untuk harganya tidak terkoreksi terlalu dalam. Itu makna yang saat ini terjadi. Makanya kenapa BTC tetap sideways terus, itu sebenarnya menunggu koin-koin yang belum naik. Momentum tetap sama secara itu, jadi sebenarnya kita sedang menunggu ini aja, balok toyib ini aja. Untuk deket ini antara Agustus sampai September awal ini menunggu di area 25.000 sampai 25.800 untuk BTC. Jadi tunggu aja areanya di situ aja teman-teman. Agustus sampai September itu mungkin akan dibawa ke situ. Potensi ke bawah 28 potensi, turunnya nanti areanya di sini. Jadi teman-teman, untuk Agustus sampai September awal itu tarik aja garis sini. Ini di support ini, sama di support ini. Nanti ketemu 28.450 sampai 24.850 sampai 25.850. Nanti toyibnya di situ. Gambarannya seperti apa? Seperti ini loh teman-teman. Ini teman-teman harus lihat dari jarak jauh. Ya. Ini sudah gunung. Tinggal tumbangi. Jadi jangan bermimpi lagi harapannya naik-naik. Karena ke depan itu ini mempersiapkan dari halvingnya. Halving itu di sini nantinya. Ini. Nanti harga di bawah kan di sini. Harganya dari Februari nanti.
Ini Maret malam. Februari itu di sini nih. Nih. Sedekat ini. Jadi momentum yang akan terjadi saat ini apa yang terjadi? Dia cuman membentuk cup and handle untuk mempersiapkan dari halvingnya ini. Pola yang akan dibentuk apa ini? Pola yang akan dibentuk. Ini mungkin lebih turun lagi ya. Ini persiapannya seperti ini. Karena di sini sudah gunung. Dan ketika Gunung Fuji itu muncul, ini ya 1, 2. Jangan dilawan. Market saat ini seperti apa? Seperti ini. Ini jangan dilawan. MA99 itu konfirmasi. Iki apa to? Ngoceh apa to iki? Iki to komen apa? Yen kurang itu minggat to. Ya. Ora usah kuwi. Yen saya terus tak blokir, ya. Yen saya rasa terus tak blokir langsung. Itu yang Anda kalau mau menang baca arah retail dan menengah. Lah kue GND, kue saiki mbuk, kue duwe live ra. Berarti kan kue pintar. Ya toh? Yen kue pengen jadi guru ning kene, kue salah room. Tak persilake kue promosi. Aku duwe live tekono. Promosi. Iki. Aja kakean ngomong ning ngisor. Lah iya malah kowe argumen terus nang kono. Saiki tak kei panggung. Ya toh? Promosino. Iki. Gitu loh. Lah wong ning kene iki do take profit margin. Kowe iki teko-teko ngoceh. Ora jelas. Kita ini ya tuku teko kene. Kok tak kei ngerti sih. Kita ini margin terus teko kene. Kita itu sudah jual di sini. Saiki wis tuku BTC don. Lah kuwi teko-teko ngoceh ora jelas ngono kuwi piye? Delok YouTube kuwi sik teko Desember baru kowe komen. Ngono lho. Aku punya gambar Om Godalvin coba dibuat. Ya, jadi kenapa saya membahas seperti ini? Ini adalah Bismillah.
Lho, tekan dhuwur wis kowe ngomong ndak sesimpel itu, ndak itu wis kontra terus kok. Wis sorry ya kowe tak bongkir. Kakean ngomong. Ya. Tekan dhuwur wis kakean kincong. Wis tak bocor tekan dhuwur. Wis tak blokir dadi kowe ra usah kakean ngomong. Dikai panggung ora gelem. Ya. Jadi tetap sama, market yang terlihat tetap sama. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan ke depan itu adalah apa juga iya gitu ya. Ya jadi sebetulnya ini ya teman-teman, maksudnya saya tuh berharap kalaupun tidak itu ya maksudnya gini loh. Oh kalau Om Iwan ini ngawur gitu ya, ya tinggal skip aja. Live ini tinggal mau skip aja kan gampang gitu, lebih mudah gitu. Dan, karena saya berharap jangan mengganggu yang lain gitu loh, yang sedang pengen itu kan tidak akan merepotkan gitu lebihan. Karena kasihan gitu loh yang mendengarkan dengan serius, kepengen komentar gitu, saya bingung dewe malah. Ya. Iya banyak biasa Bang Calvin sampai guyu. Iya lagi emosi ya, karena ya memang kondisi marketnya itu mau down gitu loh, bukan kita ini apa itu ya. Karena kalau teman-teman perhatikan dari tanggal 28 itu juga sebenarnya kan teman-teman, apalagi Bang Calvin itu sudah beli di sini loh, pucuk yuk, yang pucuk yuk 31.500 beli BTC down ya. Jadi kita ini sudah ETF downnya itu udah beli, jadi tinggal detail-detail aja gitu ya. Jadi market saat ini tetap kita harus menunggu, momentumnya adalah ditarik di spot-spot ini. Ini adalah yang teman-teman kedepannya kalau ketika kenapa kok market saat ini kecenderungannya akan turun, makasih Bro Ar, itu adalah di sini juga sudah terlihat itu adalah double top. Ini double top. Kedua yang teman-teman perlu lihat lagi, lihatlah market dengan cara jarak jauh seperti ini. Makasih Bro Ar. 1 MA99 ini sudah gunung, tinggal apa? Tinggal belok dan tumbang. Dan MA99 ini tidak prosesnya itu serta-merta ketika dia sudah tumbang, tidak serta-merta cepat untuk dia balik arah. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Itu satu. Kedua, makna saat ini apa makna saat ini? Tidak akan ada pesta besar sebelum pesta besar sebetulnya itu adalah halving. Bayangno ya, aku menggambarkan ini ya dari tanggal 28, makasih Bu Ar. Dari tanggal 28 Juni yang lalu itu saya berusaha untuk menjelaskan itu tidak mudah loh. Ojo mbok pikir iki berbicara soal kenaikan PAM sampai 48, saya melihat market kebalikan dari itu. Saya harus terus terang dengan teman-teman, itu buat saya tuh PR besar. Iki wong iso ngamuk, wong iso salah mengerti, orang iso iki wong iki karepe piye to, tak cekeli omongan. Tapi saya minimal jujur sama teman-teman itu, saya jujur, berusaha untuk jujur. Saya jual barang pada tanggal 28 karena saya melihat marketnya sudah tidak mampu ini, untuk naik itu sudah tidak mampu. Karena saya mencurigai dari awal itu, saya sudah curiga. Curiganya apa? Ini halving itu di sini, pra halving itu di sini. Ini kecurigaan saya pertama kali, kenapa kok saya melihat market saat ini kondisinya seperti itu ya. Nah ini yang teman-teman harus tahu kenapa sih saya itu curiga dari awal. Ini kan halving, ini harga terbawahnya nanti di Februari, itu di area sekitar ini. Nanti saya bisa jelasin dari riwayat teman-teman. Di sini ini yang membuat saya menjadi yakin bahwa
kondisi marketnya akan terjadi penurunan. Karena apa? Posisi lengkuannya ini tidak mungkin kalau ini dinaikin ke sini. Ini kan berarti dia akan naik ke atas sini ya, tandanya. Ini memerlukan waktu. Berarti kan terbentuk yang namanya altcoin session. Altcoin session itu minimal 4 bulan sampai 6 bulan terjadi. Kalau BTC-nya dipump, itu altcoin session terbentuk. Saya tidak bisa pungkiri itu. Nah disinilah keraguan saya muncul. Ketidakmasuk akalan dari market itu. Karena kalau ini dinaikin ke sini, ini berarti teman-teman akan mendapati yang seperti, contoh aja kelasnya seperti BNB atau ada atau itu ya, dua contoh lah. BNB aja lah. Yang belum naik nih ya. Ini tadi juga ada yang tanya harga terendah sudah kemarin Oktober November. Nah, ki apa meneh? Wis kowe ngokke sik kowe. Ya. Aku tak jelaske sik. Engko ge komen. Maksudnya nanti ndak nyambung ya. Sebenarnya saya sudah bahas ini terus, mbok takon ki wis tak jawab terus. Sebenarnya lu setiap hari saya tuh sampai jawabnya podo terus aku sampean. Ya. Jadi contoh gini. Kalau BTC-nya naik, berarti kan altcoin session terbentuk loh. Ngepam kan? Disinilah kecurigaan saya. Ini membutuhkan waktu. Kalau teman-teman mau tahu, untuk momentum kenaikan ini 4 bulan sampai 6 bulan. Agustus mbok tambahi 5 bulan wis taruh tengah-tengah ya. Itu sudah sampai Januari di atas. Padahal kondisi altcoin kondisi halving itu posisinya semua di bawah loh. Jadi market itu ada di sini. Dasarnya apa? Nanti saya akan jelasin dari sisinya rainbow chart maupun dari sisinya 1 tahun sebelum halving. Mau nanya ENS ya di sini ya bro Ar. Jadi kalau ini naik sampai 5 bulan ke depan itu Januari. Ini yang tidak masuk akal. Dari awal di bulan Juni itu saya sudah merasa ini tidak masuk akal. Saya hitung secara altcoin session nih. Ini apa kok doro mudun langsung geplek ngono iso tengah ngene iki. Kan mungkin. Disinilah kecurigaan saya bahwa altcoin session tidak akan terbentuk. Itu final. Jadi yang terbentuk apa? Yang terbentuk adalah momentum di mana dia menaikkan marketnya. Areanya adalah di atas MA99. Jadi teman-teman bisa garisi di area ini. Ini time piro tuh? Time 1. Ngosek bagi ENS ini. Nah, jadi kalau untuk SHIBA, untuk BNB, teman-teman nanti bisa tunggu di 265 sama 300 sama di sini, tarik aja di sini 285. Di 3 area ini yang mungkin akan berpotensi untuk BNB akan naik. Akan dibawa ke sini. Menurut saya tetap akan dibawa di atas MA99. Jadi kalau teman-teman yang beli BNB sabar aja, ada momentumnya. Nggak usah takut, mesti ada momentum. Gitu ya. Jadi waktunya kapan, tunggu aja sabar. Ya. Gitu ya, untuk BNB ya. Terus ENS tadi, Bro R. Ini karena gini ya, ada orang-orang itu, saya tidak tahu itu. Mereka itu mindsetnya dari apa? Karena gini loh, Oktober kemarin sudah murah, iya. Saya itu beli di Desember, November, Desember sama. Saya juga sudah jual di 31.000 itu saya sudah jual BTC saya dari 15.850 saya sudah jual di 31.000.
Tapi yang teman-teman perlu ngerti adalah setengah tahun itu naik dan setengah tahunnya tumbang. Jadi makna sebelum halving itu adalah setengah tahun naik, harga termurah. Iya, ngerti yang itu harga termurah. Nah pertanyaannya, kalau harga termurah, wis dikai bati 100% ki mbok dol apa mbok pentelengi apa mbok apake? Kalau kenyataannya itu akan turun dulu sampai nanti sebelum halving. Dia tetap dijual kayak Bang Calvin. Yang sing pinter ya kayak Bang Calvin didol ning kene. Tuh kok ke BTC don. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan dimakan mentah bahwa ini sudah murah. Iya ngerti sudah murah, tapi kalau ada margin ya mbok nikmati. Ojo kita iki maksudnya gini loh, kita iki ora robot ngono lho maksudku. Engko kabeh do ngomong ki murah, wis dinengke sampai 2025. Bener. 2025 tuh naik. Tapi ada penurunan dulu di 2023. Ya kita take profit. Gitu loh. Tuh Bang Calvin sampai guyu. Ya Bang Calvin tahu enggak? Itu ini saksi ya. Ini orang lama Bang Calvin. Itu kemarin di 27. Dia tarik terus sampai di 15.800, 15.600-an itu kan. Sampai jadi 17.000. Dia jual di 31.000. Karena apa? Momentum 1 tahun sebelum halving itu adalah setengah tahun naik, setengah tahun turun. Terus diisi dengan apa? Dijual separuh, dibeliin BTC don sebagian. Jadi tetap ada BTC-nya ada karena holder. Gitu. Baru nanti diisi muatan lagi di sini. Ya 28 sama kalau turun lagi 25 Mister Gagah 25.000 sampai 25.800 tiba ya di sini ya om bener lah gitu loh ya. Jadi ya nono bati ya mosok mbok nengke kan ya ndak, maksudnya kita itu ya menikmati lah gitu loh. Karena ya teman-teman jarang ada yang mau bahas. Orang tuh bahasnya itu cuman main aman. Terus aku ngomong terus terang. 25 akan ke 100.000 dolar. 25 akan ke 140.000 dolar. Nah, semua yang ada di sini pun ngomong kayak gitu ya makanya beneri. Karena apa? Memang halving itu nanti akan bulan tinggi sekali. Tapi ada tapinya. Di tahun 2023, 1 tahun sebelum halving itu jarang yang cerita bahwa terjadinya 1 tahun sebelum halving itu adalah setengah tahun naik, setengah tahun tumbang. Sing kongkon cerita wegah. Iya, ndak ada yang bahas. Karena apa? Orang lebih cenderung suka orang dikasih mimpi yang itu udah nanti pas 2025 loh bener toh omonganku. Ya gak taile. Tapi ngenese setengah tahun. Kongon nunggoni koreksi di bawah ngono. Loh ternyata kok turun ya. Bar 31.500 kok turun ya. Jadi 17.500 lagi. Ya DCA mesti ilmune ngono. Wis iki tak bedhek. Ya DCA. Wis engko lah kita terus di brainwash seperti itu terus. Bangsa ini tuh ya di brainwash dengan cara seperti itu terus. Makanya saya vokal tentang ini. Biar apa? Kasihan itu orang yang sangkut-sangkut terus itu.
Cek kok nge-lag ya. Bro apa? Bro R ENS ini tidak bisa dibukai. Pending sih ya. Pending sih ya Bro R. Iya, ini ENS. Jangan di LPT ya. Tidak apa-apa ya. Nanti dibuka lagi Bro R. Coba. Nyamuk ini gede-gede ya. Ini jam malam ya. Apa ya? Ora. Gak ngelek-ngelek ya. Om, seharusnya kita dapat keuntungan kan dari orang yang lost. Maksudnya dapat keuntungan dari yang loss itu bi. Maksudnya orang kalau loss itu kita mendapatkan keuntungan juga. Kemudian apa juga mempengaruhi trading makin sulit. Maksudnya bi, aku kurang nangkep. Maksudnya yang loss itu apa? Maksudnya dari orang yang trading tok, maksudnya sangkut itu apa bi? Bagaimana pendapatnya tentang pre-sale SRP 20? Nah, kalau itu aku sebenarnya bukan kapasitas tuh. Kalau untuk SRP 20 itu malah sebenarnya Bro Calvin ini, Bang Calvin itu malah jauh lebih menguasai dari saya. Coba Bang Calvin bisa. Itu mah binomo. Aku rak mudengi, aku untuk dapat dari loss apa ya. Aku rak tahu untuk apa-apa. LPT kok ngering ini ya. Udah ditandai Om Oka. Yes, kuwi ya. Iki. Tapi gini, ya Bro, iki kan gorengan. Barang gorengan iki kadang ana anyepe, ana asine, ana legine, ya. Barang gorengan iki sulit. Tapi kalaupun dia nanti strongly, itu mungkin mentoknya paling mentok nih ini. Ya. Kalau strongly ya. Tapi kalau iki wis ketembus kok sini. Ya, kenapa ini tak garisi ini resist ya. Digarisin aja resistnya. Kurang lebih nanti kempes itu turunnya ke situ. Gitu ya. Tapi ini banyak kempesnya. Maksudnya bi? Maksudnya apa ya? Apa kita mendapatkan sesuatu dari yang loss? Yang pasti aku tidak dapat apa-apa. Terus saya ini di sini tugasnya cuma memberikan edukasi pembelian, minimal rating di Indonesia ini belinya tidak ngawur dulu, itu sudah bagus. Jadi tujuan live ini, tujuan saya itu tidak ada tujuan apapun. Kadang iso kontra bi exchange, belum tahu. Saya tidak ngomong bahwa dia bisa naik di 7 ya, tapi potensi itu ada loh. 73 itu ada loh. Ya. Kalau strongly bisa sampai situ mentoke, tapi kemungkinannya sangat kecil. Biasanya kalau sudah sepanjang ini, sudah jam segini, biasanya dia nanti koreksi areanya kemungkinan ya, kalau saya tidak salah melihat, bisa di antara 5,4 dulu untuk besok close candle-nya, atau bisa ke sekitar, kalau yang keras sekali ya terjadi penurunannya bisa di 5 dolar. Baru nanti
di sini ada tarian. Kalau terjadinya di 5 dolar, biasanya dia akan hijau dulu di awal, baru dibanting lagi, turun ke bawah merah. Itu momentumnya kurang lebih gitu. Gitu ya. Tapi ini sudah berat-berat. Dikirain afiliator. Enggak, saya tuh enggak no bonus apa-apa ngaku bagi apa-apa ora entuk apa. Mana? Ya. Saya enggak bagi apa-apa kan. Saya ini ngei duit gue ora iso. Ya toh? Aku ora ndek duit akeh. Aku isone apa? Iso aku ngei ilmu. Ilmu apa? Saya ini di kripto ini jarang beli. Makanya kalau teman-teman perhatikan dari semua live saya, itu nanti ngerti intisari ini. Makanya intisari ini apa toh Om Iwan kin jelasin live intisari ini apa? Saya ini saat ini tidak beli apapun selain BTC Don maupun ETH Don. Wititik. Ya. Dari tanggal Juni 28 saya sudah memutuskan untuk menjual semua reguler saya dan saya belikan ETH Don dan BTC Don cuman 200 dolar a 100 dolar. Ora akeh. Padahal saya itu BTC saya itu beli dari area 15.850 tak jual semua. Seperti yang sudah saya bahas pada Desember sampai bulan Juni, saya akan lepas market. Kalau teman-teman perhatikan yang di sini, itu saya sudah sering ngomong. Nanti Juni akhir itu saya akan lepas market saya. Karena saya melihat secara riwayat. Dasarnya itu saya riwayat. Riwayat itu setengah tahun. Ini adalah halvingnya di sini. Jadi pra-halvingnya adalah setengah tahun naik, setengah tahun tumbang. Ya udah, saya jual udah. Jadi nanti momentumnya sampai kapan? Sampai November akhir sampai Desember. Nanti baru dinaikin sedikit dan ditumbangin lebih dalam lagi. Jadi harga yang Desember yang lalu itu kan sudah murah. Itu tarik aja 20% dari harga itu. Nanti akan ketemu momentum di harga itu. Jadi bedanya ini bawah sama ini cuma 20%, saya sudah pernah ngukur. Kuwi udu wong kripto aja kesel tak. Oh gitu ya. Ya mungkin. Oh. Ya. LPT kemungkinan naik ke 7 dulu Om. Bisa iya, bisa tidak. Tapi banyak dropnya, ya. Sol OTW 30k, Sol. Ini apa ini? Tanya apa? Tadi Bro Ar mau itu apa? SRP aku nyangkut di harga 11.000. Ojo nganggo rupiah, aku mbok kon ngitung meh mumet aku. Nganggo USDT we. Nganggo USDT we. Ojo nganggo rupiah. Malahan waktu Juni ditambahi isu penghapusan ETF BTC ya Om. Lah itu ya. Malah tambah itu. Ini sekarang sudah loh Bang Calvin, ada we dihapus loh. Ya dong? Ada apa dihapus. Dia kali. Kita iki meh margin wis dihapus e. Walah. Ketunggali. Ya dong? Kemarin SRP sebelum naik dihapus e. Ya dong? Ya ora. Ayo. Kelingan toh? Duh, ndak iso Bro Ar. Apa DN saya volatile ya? Iso. Ini mulai bisa Bro Ar. Ini saya volatile tinggi. Berarti Bro Ar.
sales. Om so atong ya di sini ya. Wah, Bro Ar iso, Bro Ar. ENS iso. Ya iso Bro Ar. Ya, pendiriane we. BNB sabar we ya, BNB ya. Nggak usah tergesa-gesa, nanti ada waktunya. Bukan, dan itu maksudnya apa ya? Maksudnya mungkin gini loh. Beda dengan forex ya. Mungkin Not tuh dia mikir kan apa ya, forex itu gini. Kalau forex itu tuh dia ada aku dewi ora pada mudeng ya. Jadi dari loss itu juga apa, mungkin tuh futur maksudnya, bisa jadi orang ada yang kalah tapi kan kita diuntungkan dari orang loss, samalah gitu loh. Market itu kan berlawanan gitu apa bi. Sol akan ke 30 ya mungkin bisa, tapi masuk sedhuwur kuwi dong. Bisa, bukan ngomong dari saya. Bisa dia double top dulu baru tumbang gitu. Nah, maknanya tepatnya bukan altcoin session tapi lebih cenderung kalau dia mempertahankan ya paling double top gitu. Betul, kalau itu saya setuju. Kalau dia sampai gulung ke atas lagi saya tidak setuju. Karena itu lama nanti. Jadi double topnya aja yang terbentuk dan tumbang. Ya mungkin itu yang dimaksud dia. Tapi kan kita spot. Oh dari riba mungkin. Alah riba aku sing melu riba aku mau 2 tok kok. 2 gelintir tok entuk 0,01 dolar. Kuwi sampai tuwa wae ora bakal nambah. Mungkin dikira Om Iwan itu IB yang IB itu apa? IB itu apa? Enggak lah, kalau saya secara pribadi dari awal, kalau teman-teman sudah di sini sudah dari Desember harusnya kamu margin, hampir margin, bahkan di momentum saat ini pun harusnya kamu margin, ya kan? Wong kita sudah bahas ini lama, ya kan? Beberapa hari yang lalu, contoh seperti ada, itu kan malah dapat margin. Kalau investor kita untung dari orang yang tidak sabar. Oh gitu ya, selalu ada kalau gitu itu ya. Ya dalam market tuh pasti ada gitunya gitu ya. Perlawanan kan, maksudnya ada orang lain yang rugi juga. Nah, bedanya kalau di panganan apa ya? Kalau kita dodol panganan ono sing rugi juga, berarti pangan jadi telek. Ya dong? Apa kita beli apa contoh sesuatu yang sifatnya tidak bisa jadi daging ya, berarti buang. Ya berarti kan sama aja. Cuman bedanya ini investasi, itu kehidupan yang bisa contoh uang tuku mercon. Nah, tuku mercon nih. Tidak ada dia apa-apa dong. Berarti kan ada yang beli tapi hilang duitnya. Berarti itu kan pasti kalah dia, pasti rugi. Tapi ada yang diuntungkan.
sama aja, market ya sama. Untuk gitu. Iki kok rada lemot ya. Semoga tahu. Dirokan juga. Sembuh aku ra nangkep. Aduh. Kuwi harusnya dikongkon. Nah iki lho, ngelek-ngelek koyo ngene iki lho. Waduh digawe lagi ngene iki piye? Tolong. Wis jam malam lho. Malah ngelek pisan. Jelas yes. Maaf ya teman-teman, sinyalnya jelek. Di tempatku tuh memang sering sinyal jelek teman-teman. Ini wifi udah 2 loh. Kadangnya tak ganti-gontakannya sampai kesel di ganti. Ya sama ke depan. Siba, lagi tak garisi iki lho bro. Ya khusus nggo bro Edi Ferguson. Jadi Siba, teman-teman, ini kan dipertahankan. Ingat, kalau sudah dipertahankan gini, ini momentumnya. Kalau dia bisa mempertahankan lagi, atau potensi yang akan bisa terjadi, sangat mungkin dia di 1118. Ya, atau 1180. Bisa enggak? Bisa. Jangan mbok pikir ora iso. Ya. Ini saya ngeri menurut aku. Iki nempel dekne yo nempel di sini, ini dipertahankan FOMO-nya ini ya. Ini kalau dia bisa sampai memaintain di sini nih ya. Ini nempel lagi nanti dipukul lagi besok. Wah wis. Tenan iki munggah tekan dhuwur. Kalau rengket gini jangan mbok lawan. Ya terutama teman-teman yang pengen bernafsu untuk shot ya. Itu pesannya gitu. Tunggu aja dulu karena ada potensi juga. Ini kalau ketembus di sini sudah pasti ke atas. Hampir rataan ke atas. Ini kalau ini ketembus ya ini. Nih 011 0105 ini ya. Ini akan ke 0117. Ya. Tembus enggak kalau 13 aku enggak percaya. Kalau 13 aku enggak percaya. Kalau 118 aku percaya. Ya, kalau sampai 118 aku masih percaya. Tapi kalau sampai terbang ke atas kayaknya sangat sulit menurut aku daripada terlalu kejauhan. Engko tiwas mbok arepe kadoan kok lali TP kuwi engko. Ya dah. Pingi wis tak kurangi 1 loh. Nolik kurangi 1 sik. Apa kuwi? Ora timbang 112 mendingan 1180, Bro. Karena ada resisten di situ. Ini loh. Kok garis iki loh, Bro. Iki resist ning kene 118. Terus di sini di bawah ini ada 114. Ngenyang kuwi. Ya. Tapi wis bener, kowe wis bener. Wis bener. Hati-hati ya. Wis bener. Terus apa kuwi? SRP ya mau ya. Ya. Kalau 11 berarti kan 113 ya 1113 sama 118 wis 2 kuwi tok karyane atasnya itu tok Bu. Kenapa Shiba naik? Karena lagi ada itu
ada airdrop bond. Yang dari komunitas Shiba pasti tahu itu. Staking apa airdrop bond. Oh, iki SRP ora gelem iki. Napa ya iki ora dibuka ora gelem kabeh. Do nesu iki dibuka ora gelem kabeh. SRP. Waduh, kok ngene? Ya kunci aja di ini, celo aja di bawah ini. Saya. Ya. Peseno kalau mau cicilmu areanya tarik aja semua support apa resist yang ada. Ya. Kunci aja jaring pasang semua. Dapetnya yang mana ketika dia nanti dipertahankan mesti dia akan mantul. Seandainya. Jadi SRP ini bedanya gini. Kalau mau beli SRP mindsetmu untuk 2025 benar-benar. Kalau khusus produk ini benar. Jadi kemungkinan kalaupun koreksi mungkin tidak banyak. Mungkin areanya sekitar 0,4. Itu maksimal. Mungkin ya, moga-moga saya tidak salah ya. Jadi kalau belinya nyicil. Boleh pas kapan 0,59. Kalau diberi kesempatan di situ lagi nyicil 0,59, 0,51, 0,45. Nanti kan gandeng itu tinggal 0,5 kan. Tunggu sampai besok 2025. Kenapa kok gitu? Belum tentu 2025 tidak ada perlawanan. Nah, yang menarik dari SRP adalah kita tidak pernah tahu bagaimana prosesnya sebelum. Ini kan perbedaannya gini. SRP itu sudah menang. Itu poin penting. Dari tuntutannya. Bertahun-tahun dia bergulat melawan sidang itu sudah menang. Jadi takut lagi holder itu lebih kuat. Psikisnya lebih kuat. Lah yang jadi permasalahan saat ini kan iki rego murah iki piro? Kan pertanyaan semua investor itu kan di situ ini. Ki janjane iki SRP iso turun di sini. Apa turun di sini? Apa turun di sini? Apa turun di sini dan nendang ke atas? Kan tidak ada yang tahu. Nanti dari market itu yang akan menentukan sendiri. Oke, gini dulu tepatnya. Karena posisi kemarin ini adalah kemenangan dari SRP ketika sidang itu sudah direspon oleh semua investor maupun retail yang sudah ke FOMO, juga para holder sudah jualan barang sampai titik ini. Kenapa market saat ini terjadi koreksi? Itu sangat wajar. Itu adalah sedang menimbang seberapa tepat harga sebetulnya untuk harga pertahanan dari SRP yang sesungguhnya. Nanti disinilah jawabannya. Kapan? Jadi kalau yang di 59 sudah boleh cicil, boleh. 59 nanti bisa enggak turun di sini? Kalau yang mau nyicil bisa dibagi 4 gitu ya. Atau itu aja. Jadi dibagi 4 aja enggak apa-apa. Ini sudah oke kalau mau bagi 4. Dan nanti kalau bawah enggak dapat
dapat itu ya berarti rezekimu sidik tok, rezekimu 09 gitu aja. Kalau 09 harusnya kan kemarin. Sal turun dulu nggak Pak kira-kira ke 20? Tadi sudah dibahas. Ada potensi untuk naik malah double top ada. Gitu ya. Untuk SRP seperti itu, tunggu aja momentumnya di sini, tapi kita nggak ngerti dipertahankan di mana. Kalau dia melawan arah bisa juga. Karena ini kan produk yang kondisinya psikisnya itu udah menang holdernya. Ya ngantuk ya aku sebenarnya jelasin mbek rada ngantuk sebetulnya. Tapi ora apa-apa lah. Aku masih 1-2 kali lagi ya. Gitu ya. Oke, cukup ya SRP ya. Wis cukup ya to. Cukup ya. Ya ngerti to yen aku sing ngantuk BCC. Wis. Wah, malah diomongin ngantuk mah direnteng. Salah satu apa be yuk? Iki wis wengi ya, setengah 1 ya. Yuk, apa yuk? LDC iki koreksi padha BTC. Ndi Alving ora ana apa-apa nih Alving. Ya. LDC ya kita yang menarik ya. Ya. Ya LDC kita yang menarik karena ini bar Alving. Kak bahasa we. LDC karena lebih menarik LDC. Ini kan yang kemarin kan LDC ini gemborane jedar ya. Ini sekarang ini kita bahas LDC. Ya. Ini kan masih ingat ya teman-teman bahasa gambar pola ini. Masih ingat mesti. Iki wis gunung tinggal diletake. Ya. Ini tidak lama ini saya sudah gambar ini. Mempersiapkan dari halvingnya adalah cup and handle. Jadi nanti teman-teman carane nggak mana? Di sini nih. Nanti akan ketemu toyib, teman-teman. Nanti tunggu sampai areanya itu adalah 70 sama 75. Nanti di area ini itu akan ada satu candle warnanya abang menger abang ya. Ya, itu panjang. Lah disitulah toyib muncul. Dan itu adalah momentum dia nanti narik kembali area ini. Baru tumbang kembali. Ini saya pernah gambar ini kalau teman-teman masih ingat saya menjelaskan. Ini sama dengan candlenya BTC. Ini sudah masuk duluan. Lagi contoh sampel BTC ini seperti apa ini loh. Ini contoh nih. Ini sampel ya. Jadi BTC akan seperti apa? Seperti ini. Gitu ya. Nanti untuk LDC tandai aja di 70 sama 75. Itu baru ini penurunannya sampai segitu areanya. Nanti perlawanan market. Nah, yang kedua, lengkuan kedua di mana? Tarik aja di garis ini. Nanti dia akan dapetin. Nanti toyib kedua akan di sini. Areanya berapa? Ini sebenarnya semua ini adalah itu ilmu dasar sebenarnya teman-teman. Dan ini saya menjelaskan ini semua koin. Rata-rata penumbangan saat ini momentumnya yang sudah posisinya di atas loh ya. Itu kurang lebih polanya akan seperti ini. Tapi kenapa yang altcoin yang lain-lain yang sudah di bawah penjelasannya tidak seperti ini? Karena dia sudah posisinya di bawah. Kalau LDC ini marketnya sama persis dengan ETH dan BTC. Kemarin itu semua koin pada tumbang, dia tidak tumbang di atas. Dan itu sudah gunung. Jadi kalau market sudah membentuk gunung Fuji seperti ini sudah tidak usah dilawan. Terus tinggal dicolke aja.
Gitu ya. Cukup ya LDC menjawab. Lah ini adalah gambaran yang saya gambarkan secara BDC tadi kan. Lah kurang lebih ini contoh nih sampel ini. Ini belum terjadi kemarin, teman-teman masih ingat ini di sini sudah pada lu ini mau helping mau itu. Saya jawab pasar sama pasar-pasaran. Masih ingat ya. Berarti itu terbukti bahwa LDC tidak ada yang namanya halving. Sekarang terjawab semuanya bahwa LDC halving itu tidak ada dampaknya. Itu perlu dicatat. Dampaknya apa? Dampaknya para miner iso dodolan. Dan kamu semua retail kena prank. Ya. Wis gitu jawabannya. Oke. Selamat malam, terima kasih buat Bro Ar. Iya, strategi marketing. Masuk noh. Makasih ya Bro Ar. Bro Ar, piye iki? ANS nang ngene. WW, kok tak inbox ya. Bro Ar ya. Makasih Bro Ar, Bang Calvin, seneng Bapak, Smokis, Komiko, Iwan, Wahyu, Embun, Parso, Bang Ton, Mr. Gagah, Julius, Edi Sunawan, Ferguso, BSD, Bang Dwi, Oka, Sampiran Pedot. Ya, sama-sama, makasih. Oke, itu ya. OTW 28 dan 25 akhir bulan mungkin. Mungkin akhir bulan itu sudah sampai 25 850 Windows BTC gitu ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.